Selamat malam, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudaraku dimanapun kita berada dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih dalam program Renungan Malam. Dan kita bersyukur Tuhan tetap mengizinkan kita bersama-sama untuk menikmati karunia Tuhan. Dan malam hari ini itu kembali dinyatakannya kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersama-sama memohon tuntunan dan kasih Tuhan akan firman-Nya yang akan kita dengarkan bersama. Kita berdoa. Mari berdoa. Ya Bapa di surga, Tuhan merancangkan keindahan, kebaikan dalam hidup kami. Tuhan merancangkan yang terbaik bagi diri kami sendiri, juga bagi orang lain, bagi orang banyak. Karena kasih Tuhan itu universal bagi semua orang. Tuhan juga mempercayakan semuanya itu juga kepada kami, untuk kami kerjakan dengan baik, memberitakan karya keselamatan dan kasih Tuhan kepada semua, lewat cara dan sikap hidup kami, lewat cara-cara yang Tuhan perkenankan. Tuhan, kami lemah, kami begitu sangat terbatas. Tuhan, jamah kami, kuatkan kami. Dan malam hari ini kiranya Tuhan berkenan kepada kami untuk mengizinkan kami membaca dan merenungkan firman-Mu, memampukan kami untuk melakukannya. Berfirmanlah, kami siap ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Yunus pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kitab Yunus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Amin, firman Tuhan. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan yang datang ke tengah-tengah kita malam hari ini. Tuhan menolong kita untuk merenungkan firman-Nya dan memampukan kita untuk melakukannya. Beritakanlah kebaikannya. Berapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika saya masih di pelayanan di kampungnya, ada sebuah eksiden kecelakaan yang terjadi, dan situasi benar-benar membingungkan. Orang benar-benar panik dan orang tak tahu mau berbuat apa. Maka kejadian ini, ya karena yang saya maksudkan itu sudah tak bernafas lagi, berdiskusilah orang siapa yang akan menyampaikan. Yang seorang menunjuk yang satu, lagi-lagi
Tidak ada yang mau menyampaikan kabar itu, berita itu. Tidak ada yang mau menyampaikan kepada istri almarhum bahwa almarhum meninggal karena seperti ini. Dan akhirnya ada yang mengusulkan, bagaimana Pak, pendeta saja yang menyampaikan. Saya juga bingung Bapak Ibu Saudara-saudara, mau ngomong apa, menyampaikan kabar ini. Saya tidak tahu mau mulai dari mana, karena terus terang saya juga panik. Tapi akhirnya saya pun memberanikan diri untuk menyampaikan berita ini, kabar ini kepada istri almarhum. Dengan cara tanpa basa-basi, langsung to the point. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, Yunus didaulat oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar kepada orang-orang Niniwe, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe, untuk menyampaikan maksud Tuhan, amanat Tuhan, pesan Tuhan, bahkan penghukuman kepada orang-orang Niniwe. Seruan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Apa yang Yunus lakukan? Kalau kita lihat ayat pasal yang pertama, apa yang Yunus lakukan? Dia tidak pergi ke Niniwe, tetapi malah ke Tarsus. Lalu pertanyaannya, kenapa Yunus melakukan hal itu? Pasti ada sebab. Lalu kalau dalam teks kita dikatakan Tuhan memanggil lagi dan memerintahkan kepada Yunus. Firman Tuhan datang kepada Yunus untuk kedua kalinya. Untuk kedua kalinya. Ini sesuatu yang begitu sangat penting untuk disampaikan oleh Yunus. Tuhan mengamanatkan ini kepada Yunus untuk disampaikan kepada orang-orang Niniwe. Firman Tuhan, pesan Tuhan harus disampaikan kepada orang-orang Niniwe. Ini penting, ini urgent. Apa yang Yunus lakukan? Pertama, Yunus tadi lari ke Tarsus. Nah, dalam bacaan kita, Yunus pergi ke Niniwe. Tetapi kayaknya tidak sepenuh hati. Dia acuh tak acuh. Dia pergi tetapi kayaknya terpaksa. Dia setengah hati menyatakan itu. Bahkan kalau kita lihat khotbahnya juga agak terpaksa itu. Khotbahnya juga ya kayaknya tidak sepenuh hati. Dia menyampaikan ya tanpa banyak basa-basi. Setelah sehari perjalanan jauhnya dia masuk ke dalam kota. Dia sampai di tengah kota dan menyampaikan itu. Kita lihat ayatnya yang keempat. Dia tanpa basa-basi. Dia nggak pakai intro Bapak Ibu Saudara-saudara. Di gereja kemarin saya bilang, di gereja waktu hari Minggu saya bilang, Yunus menyampaikannya tanpa intro yang panjang. Tidak sama seperti kalau ada orang yang mau ngutang. Nanya ke sana kemari, keliling ke sana kemari, dari Sabang sampai Merauke dibilang, baru ujung-ujungnya pinjam duit, ngutang dulu. Nah, Yunus di sini langsung menyampaikan amanat dan pesan Tuhan itu bahwa 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Poinnya di sini, Yunus tidak sepenuh hati, Yunus setengah-setengah. Tapi agak lebih baik daripada
Yang pertama ketika Yunus dipanggil Tuhan untuk menyampaikan pada orang Niniwe, dia lari. Yang kedua mengalami peningkatan. Dia pergi walaupun agak setengah-setengah ya, tidak sepenuh hati. Yunus pergi tetapi tidak tulus menyampaikan. Tidak tulus menyampaikan pesan Allah. Tidak tulus menyampaikan berita dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaannya kenapa Yunus seperti itu? Ya mungkin dia agak jengkel kepada orang Asyur, orang-orang Niniwe. Mungkin juga dalam pikiran Yunus dia tidak suka orang Niniwe. Yunus seolah-olah rasis di sini. Ya, dia agaknya pilih-pilih. Mungkin beda ketika itu kepada orang-orang sebangsanya, kepada orang-orang yang dia kenal, kepada orang-orang yang dia senangi, kepada orang-orang yang dia suka, kepada orang-orang dekatnya. Mungkin akan beda. Tapi begitulah yang terjadi, dan akhirnya firman Tuhan itu pun disampaikan dengan khotbah yang lantang, yang jelas, yang singkat sekali. Khotbah terpendek menyampaikan seruan pertobatan. Bertobatlah. Kalau tidak, ya bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. 40 hari lagi hukuman itu akan datang. Niniwe akan ditunggang balikkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan itu direspon dengan baik dan Niniwe bertobat. Orang-orang Niniwe bertobat dan kembali kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga biasa seperti seorang Yunus yang setengah-setengah melakukan kebaikan, setengah-setengah melakukan dan menyatakan pelayanan? Ada tidak kendala apa pertimbangannya sehingga semuanya itu terjadi dalam hidup kita? Proses pemilihan majelis gereja sedang berjalan. Pemilihan penatua dan diaken sedang berjalan. Apa tugas kita? Tugas kita sebagai penatua dan diaken itu adalah memberitakan firman Tuhan. Kita harus siap. Tapi ternyata mungkin pengalaman, ya ada yang mungkin cuma nama jadi penatua, tapi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Tidak menyatakan pelayanannya dengan baik. Mungkin kami pendeta juga seperti itu, setengah-setengah. Disuruh datang ke rumah sakit sekarang takut. Disuruh melayani duka cita orang yang meninggal karena COVID, takut. Dan akhirnya berita firman Tuhan tidak disampaikan. Macam-macam sekarang Bapak Ibu saudara-saudara. Mungkin melayani, ya terkadang kita pilih-pilih. Ini kembali kepada pendeta, termasuk saya. Ya, atau mungkin anggota jemaat ada yang tidak mau dilayani oleh pendeta yang ini. Bolehlah dilayani pendeta, tetapi jangan pendeta itu sebut nama lagi. Boleh dilayani asal pendeta ini. Mudah-mudahan di Jemaat Satria Kasih tidak ada yang seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan harus diberitakan kepada siapa saja. Dan itu sedang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jangan banyak pertimbangan. Jangan melakukan karena kepentingan diri kita. Jangan melakukan karena keinginan-keinginan kita. Apapun itu, mau tidak sesuai dengan keinginan kita, kalau itu adalah rencana dan keinginan Tuhan, lakukan dengan sukacita. Jangan dengan setengah-setengah.
Bapak Ibu saudara-saudara, nyatakanlah, beritakanlah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena pesan ini sedang Tuhan sampaikan kepada kita. Tuhan memberikan tugas itu kepada kita. Karena kita adalah anak pilihan Tuhan. Selebihnya Tuhan yang akan campur tangan, memberkati dan memampukan kita. Dan lewat kita, orang lain pun terberkati. Tuhan dimuliakan. Roh Kudus memberkati. Amin. Syukur kepada Tuhan, firman-Nya boleh kita dengarkan. Mari aminkan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian Indah Rencanamu Tuhan.
Syukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan izinkan perkenankan malam hari ini. Olehnya mari kita bersama-sama bersyukur dan kita berdoa. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di sorga, malam hari ini firman-Mu sudah Engkau perdengarkan, mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah umat pilihan Tuhan dan kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan utus ke dalam dunia ini untuk memberitakan kebaikan-Mu, baik atau tidak baik keadaannya, kepada siapapun, dan berserah penuh atas segala maksud dan tujuan-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami nyatakan, apa yang kami sampaikan dan apa yang kami terjemahkan dalam cara dan sikap hidup kami itu adalah kebaikan-kebaikan Tuhan yang juga harus dirasakan dan dinikmati oleh orang lain. Tuhan yang menyempurnakan semua yang kami lakukan, termasuk pelayanan kami malam hari ini. Biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau memberkati semua jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun mereka berada, keluarga kami, anak-anak kami, semua tanpa terkecuali. Yang berbeban berat kuatkan, hiburkan. Yang karena sakit penyakit mereka menderita, Tuhan berikan yang terbaik, kesembuhan bagi mereka. Anak-anak Tuhan yang sudah melayani-Mu malam hari ini, berkati dalam hidup mereka. Kami serahkan hidup kami, dipuji dimuliakan nama-Mu, sambut sempurnakan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam, renungan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya, memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dalam seluruh hidup kita sehari-hari. Dan terima kasih, doa buat Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun kita berada. Mari terus jadi berkat, nyatakan kebaikan dalam hidup kita. Sampai jumpa, selamat malam dan shalom.